Salam adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Tentunya luar biasa bukan? Kita hari ini akan mulai ibadah kembali secara virtual. Kakak kira tidak mengurangi semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, Kak Adi mau bertanya, kira-kira tadi pagi siapa yang bangun tidur berdoa? Doa itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah dipelihara, sudah dijaga, dan Tuhan sudah membimbing kita. Saat ini Kak Adi mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan sebuah pujian, Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi adik-adik. Pada saat ini untuk mengawali ibadah sekolah hari Minggu kita akan berdoa dan mentahbiskan ibadah kita dalam khotbah dan salam. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Kami berterima kasih sepanjang hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, terlebih pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah sekolah hari Minggu. Tuhan yang memberkati ibadah kami, seluruh rangkaian prosesnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, meskipun beribadah secara virtual, kami percaya kuasa Tuhan yang melingkupi kami. Kita habiskan ibadah kita dalam khotbah dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terima kasih Kak Selby. Adik-adik tetap dalam posisi berdiri ya. Sekarang Kak Adi mau bertanya.
Jikalau adik-adik dalam kondisi marah, berpikir yang buruk terhadap orang lain, apa yang harus adik-adik lakukan? Yang harus adik-adik lakukan adalah mengundang Roh Kudus di dalam hidup kita, supaya hidup kita dipenuhi oleh buah-buah Roh Kudus. Nah, sekarang Kak Adi mengajak adik-adik untuk bernyanyi, mengangkat pujian. Apa yang akan Yesus lakukan dan buah Roh Kudus. Saat aku takut atau punya sikap buruk, saat ku ingin marah, berpikir yang tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Atau punya sikap buruk, saat ku ingin marah, berpikir yang tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Minggu lalu kita sudah menghafal ayat hafalan. Sekarang kita akan mendengar ayat hafalan dari kelas besar. Dipersilakan. Mazmur 77 ayat 16. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa.
kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Mazmur 77 ayat 14. Di antara bangsa-bangsa. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Mazmur 77 ayat 15. Menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Mazmur 77 ayat 15. Kalau tadi kita sudah mendengar ayat hafalan dari kelas besar, nah kali ini kita akan mendengar ayat hafalan dari kelas tengah. Silakan. Bangsa-bangsa telah Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Ayat Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan 77 ayat 15. di antara bangsa-bangsa. Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Mazmur 77 ayat 15. Kuasa-Mu adalah Antara bangsa-bangsa. Mazmur 77 ayat 15. ayat 15. Engkaulah Allah ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, kuasa-Mu di antara Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. 15. Kita sudah mendengar ayat hafalan dari kelas besar, dari kelas tengah. Sekarang kita akan mendengar ayat hafalan dari kelas kecil bersama orang tuanya. Silakan. Mazmur. Engkaulah Allah yang 15. melakukan keajaiban. Engkau Allah telah yang menyatakan melakukan kuasa-Mu keajaiban. bangsa-bangsa. Engkau Mazmur telah 77 menyatakan ayat 15. kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Di Bangsa. Amin. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Ayat 15. Telah Engkaulah kuasa-Mu di antara Allah bangsa-bangsa. yang melakukan Mazmur 77 ayat keajaiban. 15. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa. Mazmur Allah Allah yang melakukan keajaiban. Kuasa-Mu di antara Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa.
ayat pelan-pelan engkau ya Allah melakukan keajaiban kau telah mengatakan kepadamu percaya bangsa-bangsa. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Mazmur 77 ayat 15. Terima kasih adik-adik yang sudah mengirim video ayat hafalannya. Sekarang kita akan mendengar cerita firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, baik dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, kita akan mengangkat pujian ini, yaitu jadilah teladan. Muda, tapi kami percaya Tuhan selalu pakai kami jadi luar biasa. Dalam tata kerja kami penuh dengan namanya. Yes, yes, Yesus, yes, 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 Yesus, yes. Memang masih muda, tapi kami percaya Tuhan selalu pakai kami jadi luar biasa. Dalam tata kerja kami penuh dengan namanya. Yes, yes, Yesus, yes, 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 Yesus, yes. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, Palen. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Bapa, saat ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan dengan segenap kerendahan hati. Kami mohon ampun atas segala kesalahan kami. Sebentar jika kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami dengar boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Baik adik-adik, kita akan bersama membaca
membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 5 ayat yang pertama hingga yang ke-18. Yohanes pasal 5 ayat yang pertama hingga yang bagaimana 18-nya adik-adik? Pokoknya 18 lah. Jadi di bawah perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, kita baca firman Tuhan secara bersama-sama. Kita mulai ayat yang pertama hingga yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin untuk pembacaan Alkitab kita. Baik, Shalom adik-adik. Pada saat ini kita bersama sudah membaca firman Tuhan. Pada saat ini kakak ingin bertanya kepada adik-adik sekalian. Pertanyaan kakak adalah, siapakah di antara adik-adik yang ikut ibadah sekolah minggu pada hari ini yang pernah sakit? Angkat tangannya bagi yang pernah sakit. Kakak pernah juga loh. Adik-adik sebagian besar pasti pernah sakit. Dan pertanyaan kedua, lalu ketika adik-adik sakit, apa yang dilakukan agar adik-adik dapat sembuh? Bisa dijawab? Kalau kakak dulu, ketika kakak masih kecil, ketika kakak sakit, lalu supaya kakak sembuh, kakak dibawa oleh orang tua kakak
kemudian memakai alat untuk mencek apakah yang menjadi penyakit kakak, lalu kemudian kakak habis itu disuntik, dikasih obat, dan untuk sembuh kakak harus minum obat. Lalu orang tua, papa mama kakak itu masak bubur buat kakak, lalu memberi buah buat kakak. Habis itu tiap hari itu dipantau kakak supaya kakak sering minum obat. Dan saya yakin adik-adik juga pasti ketika mengalami sakit, orang tua adik-adik pasti memperhatikan adik-adik, lalu memberikan adik-adik obat, merawat adik-adik, terlebih saudara-saudari adik-adik yang ada di rumah pasti ikut memperhatikan dan menjaga adik-adik. Dan kita tahu melalui orang tua, melalui dokter yang memeriksa, melalui obat-obat yang diberikan oleh dokter, itu adalah cara Tuhan Yesus untuk menyembuhkan kita. Hari ini kakak mau bercerita pula tentang nas yang sudah kita baca bersama, yang dari Yohanes pasal 5 ayat 1 hingga 18 tadi. Di situ diceritakan tentang penyembuhan di kolam Bethesda. Kita mendengar bacaan tadi atau membaca bersama nas firman Tuhan tadi. Di kolam Bethesda itu banyak orang berkumpul. Ada 5 serambi katanya. Serambi itu apa? Serambi itu seperti lantai yang ada di depan rumah kita. Begitu juga yang ada di kolam itu. Jadi banyak orang-orang sakit menunggu di tempat itu agar mereka dapat disembuhkan, karena sewaktu-waktu malaikat Tuhan akan turun ke kolam itu untuk menggoncangkannya, dan siapa di antara mereka yang sakit yang menunggu di tempat itu turun terlebih dahulu, mereka akan sembuh. Namun apa yang terjadi? Ada seseorang yang sakit pula, yang lama ada di tempat itu, lalu dia berbaring menunggu di tempat itu karena dia tidak bisa bergerak karena sakitnya. Dan Tuhan Yesus ketika melewati tempat itu, Tuhan Yesus melihat si sakit yang sudah lama sekali, yaitu 38 tahun. Nah, bayangkan 38 tahun itu sangat lama. Dan Yesus bertanya kepadanya, apakah kamu ingin sembuh? Namun apa yang ia katakan? Banyak orang yang mendahului aku ketika kolam ini bergoncang, lalu aku tidak bisa masuk ke kolam ini dan aku tidak sembuh. Lalu Yesus mengatakan, bangunlah dan angkatlah tilangmu, lalu berjalanlah. Ketika ia berjalan, dilihatlah oleh pemimpin-pemimpin atau orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mereka melihat bahwa orang ini mengangkat tilamnya pada hari Sabat. Kenapa tidak boleh mengangkat tilam pada hari Sabat? Karena hari Sabat adalah hari ibadat bagi orang-orang Yahudi. Ketika atau pemimpin-pemimpin agama dalam kepercayaan mereka pada saat itu, ketika mereka mengangkat atau bekerja pada hari itu sebenarnya tidak boleh. Karena di hari ibadah, mereka atau orang-orang yang ada pada saat itu harus beristirahat, harus beribadah dengan fokus, jangan melakukan pekerjaan apapun. Begitu pula si orang sakit ini tidak boleh mengangkat tilamnya pada hari itu, karena hari itu adalah hari di mana orang-orang harus beribadah dan beristirahat. Dan pada saat itu orang-orang Yahudi atau pemimpin-pemimpin agama yang ada pada saat itu bukannya memperhatikan apa yang menjadi mujizat yang terjadi pada orang yang sakit selama 38 tahun itu, melainkan mereka memperhatikan apa yang menjadi aturan mereka. Mereka bahkan marah pada Yesus karena Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Namun yang perlu kita lihat adalah peraturan yang ada itu perlu dipatuhi, tapi peraturan itu bukan untuk menghalangi kita menolong sesama kita. Dan pada saat ini adik-adik, ketika kita mendapat aturan dari orang tua, misalnya main game atau pegang HP itu hanya diizinkan misalnya sampai jam 6 sore. Kemudian setelah jam 6 sore, jam 7 sampai jam 8 malam, adik-adik boleh belajar. Kemudian dari jam 8 sampai pagi, adik-adik harus beristirahat.
jangan begadang ya, karena adik-adik masih kecil. Kalau begadang masih kecil itu tidak bagus untuk kesehatan. Dan ketika adik-adik sudah diberi aturan itu, orang tua pasti mengharapkan adik-adik mematuhi aturannya. Namun, ketika aturan itu diberikan, ketika ada teman yang datang berkunjung ke rumah adik-adik misalnya pada jam 7 hingga jam 8, apakah adik-adik tidak menerima tamu karena adik-adik harus belajar? Tidak demikian. Aturan itu bisa adik-adik patuhi ketika misalnya tidak ada tamu. Adik-adik melakukannya karena memang harus melakukannya atas tanggung jawab kepada orang tua. Tapi ketika ada tamu atau ada teman-teman adik-adik yang ingin berkunjung pada jam itu, adik-adik boleh menerima tamu itu. Begitu pula yang terjadi dalam bacaan kita pada hari ini. Hari Sabat itu bukan menghalangi setiap orang untuk menolong sesama, melainkan hari Sabat itu ada untuk kita mengingat Tuhan dan menolong sesama. Pada saat ini, hari ini, adik-adik dan kakak juga diingatkan bahwa kita harus menolong sesama ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menolong. Dan ketika kita melakukan pertolongan itu, pasti orang yang kita tolong mengingat kita dan kita pun melaksanakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Pada saat ini, kakak memberikan sebuah pertanyaan bagi adik-adik dan dijawab nanti ya. Ketika adik-adik menjawabnya, nanti adik-adik pasti sudah mendengarkan apa yang telah kita bacakan dari firman Tuhan dan mendengar cerita kakak tadi. Pada saat ini pertanyaan bagi adik-adik, simak baik-baik ya. Mengapa orang yang sakit selama 38 tahun itu menunggu di dekat kolam Bethesda? Lalu apa yang diinginkan oleh orang sakit itu tadi? Silahkan nanti adik-adik jawab, dan jika adik-adik menjawabnya, kakak percaya adik-adik telah membaca firman Tuhan dan telah mendengarkan cerita yang telah kakak bagikan bagi kita bersama. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan Tuhan Yesus menunjukkan adik-adik jalan yang baik agar adik-adik dapat menolong sesama. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Doa ini akan dipimpin oleh teman kita, Salom. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami agar firman itu boleh tumbuh dan menjadi pelita dalam hidup kami. Berkati juga kakak-kakak yang sudah melayani. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati. Haleluya, amin. Adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Selby, nah sekarang kita mau menghafal ayat hafalan kita untuk minggu ini, di mana ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Ayub 5 ayat 9a, yaitu ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Mari kita bersama berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih dalam cerita yang telah dibagikan bagi kami bersama melalui firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Kami percaya kami sebagai anak-anak Tuhan selalu diingatkan untuk berbuat baik bagi sesama, terlebih menjalani apa yang Tuhan tunjukkan bagi kami dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran pada orang tua, berteman dengan baik dengan orang-orang di sekitar kami,
menghargai saudara-saudari yang ada di sekitar kami. Terlebih, kami selalu menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk selalu membaca firman Tuhan, selalu berdoa, selalu mendengarkan apa yang orang tua bagikan bagi kami bersama. Pada hari ini ya Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Kami berdoa bagi orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Kami percaya kuasa Tuhan yang melingkupi orang tua kami, agar mereka sehat, kuat, dan mampu menjalani pekerjaan mereka dengan baik, sehingga melalui orang tua kami, kasih Tuhan dapat kami rasakan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi pendidikan kami masing-masing pribadi. Dalam masa tumbuh kembang kami, dalam kami menempuh pendidikan kami, kiranya kecerdasan dan kepintaran membuat kami selalu percaya bahwa melalui kecerdasan dan kepintaran kami dapat membahagiakan kedua orang tua kami, saudara-saudari kami, dan orang-orang di sekitar kami. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Pertambahan usia telah Tuhan berikan bagi saudara-saudari kami, dan kami percaya Tuhan pun selalu melindungi dan mempercayakan mereka hal baik yang dapat mereka terima dalam hari-hari hidup mereka, dan melalui itu kami percaya pun mereka dapat selalu bersyukur di dalam nama Tuhan. Ini kami Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya adik-adik kita akan menyerahkan persembahan kita. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, siapkan amplopnya dan kita angkat amplop yang sudah ada di tangan kita. Katakan, ku mau memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan kita, terlebih dahulu kita masuk di dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Justin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan kami hari ini. Berkatilah persembahan kami supaya berguna untuk kepujian, kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Justin yang sudah membawa kita dalam doa. Sekarang kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Dan untuk mengiringi persembahan kita, kita akan menyanyikan pujian, Karena Tuhan Sayang Padaku.
terima kasih kepada adik-adik, seluruh orang tua yang sudah mendampingi anak-anaknya dalam mengikuti ibadah sekolah minggu secara virtual ini. Baik adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Selby, kita akan mengangkat pujian kita, Yesus telah bangkit. Kalahkan maut, tak ada lagi yang membuat aku takut. Musuh dikalahkan, aku dapat kemenangan. Haleluya, haleluya, yo yo yo. Yesus telah bangkit, kalahkan maut, tak ada lagi yang membuat aku takut. Musuh dikalahkan, aku dapat kemenangan. Haleluya, haleluya, yo yo yo. Berseru ada dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Berseru ada dunia tahu, Yesus hidup dan menang. Baik adik-adik, sampai akhirnya kita mengakhiri ibadah kita dalam doa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah sekolah hari Minggu kami ini tadi. Kiranya kuasa Tuhan yang memberkati kami agar sukacita yang kami rasakan dalam ibadah ini dapat kami bawa dan kami lakukan dalam hari-hari hidup yang Tuhan berikan bagi kami bersama. Ini kami Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing pribadi. Kami percaya Tuhan yang melingkupi kami dengan berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.